Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan terambil di dalam Markus 10, ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yohanes dan Yakobus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah setiap kita yang membacakan, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, renungan ini berbicara soal ambisi dan kehendak pribadi dalam mengenal Tuhan yang bermakna dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam memahami ambisi dan kehendak pribadi, ini dapat menghalangi kita dalam mengenal Tuhan yang bermakna. Ketika melihat bahwa permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus mencerminkan akan ambisi dan keinginan pribadi mereka untuk mendapatkan suatu kedudukan yang tinggi dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya kita semua, kita seringkali terjebak dalam ambisi dan keinginan pribadi yang dapat menghalangi kita dalam mengenal Tuhan yang bermakna. Mengenal Tuhan yang bermakna tentunya Bapak Ibu Saudara memerlukan pengorbanan dan pelayanan yang rendah hati, di mana Yesus mengajarkan bahwa pelayanan bukanlah tentang mencari kekuasaan dan dominasi, tetapi tentang melayani dan memberikan diri kita untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Tuhan yang bermakna memerlukan pengorbanan dan pelayanan yang rendah hati. Mengorbankan keinginan kita dan kepentingan pribadi, yaitu demi mengikut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, di mana firman Tuhan gak hanya berbicara saja atau berteori saja, tetapi ada teladan dari Yesus dalam pelayanan dan pengorbanannya. Yesus memberikan dirinya sebagai teladan yang sempurna, yaitu dengan memberikan kehidupannya seluruhnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa kita dipanggil untuk mengikuti teladannya, yaitu dengan melayani dan mengorbankan diri kita untuk kebaikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita nggak lagi mengutamakan kepentingan kita, tetapi yang paling utama adalah kehendak Allah di atas keinginan pribadi kita. Kita harus memeriksa motivasi dan niat di balik apa yang kita inginkan dalam hidup ini.
kita mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan pribadi akan membantu kita dalam mengenal Tuhan yang bermakna dalam pelayanan kita dengan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa ambisi dan kehendak pribadi dalam mengenal Tuhan Yesus yang bermakna ini mengingatkan kita kepada permintaan Yakobus dan Yohanes bahwa ada bahaya ambisi dari kepentingan pribadi yang dapat menghalangi kita mengenal Tuhan. Maka dari itu teladan Yesuslah yang menguatkan kita semua sekaligus meneladani bahwa mengorbankan diri dan mengutamakan kehendak Allah dalam pelayanan. Maka dari itu buatlah pelayanan yang rendah hati dan utamakanlah akan kehendak Allah. Maka kita dapat mengenal Tuhan yang bermakna dan kita melayani Dia dengan rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi di mana kami bisa merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan. Engkau yang telah berbicara dan menegur setiap hati dan pikiran kami untuk senantiasa membedakan mana yang ambisi dan kehendak pribadi yang dapat menghambat kami dekat dengan Engkau, tetapi Engkau selalu mengingatkan kami bahwa melalui pengorbanan-Mu, segala sesuatunya kami temukan Engkau yang bermakna, Tuhan. Engkau yang mengisi setiap hari-hari kami dengan Roh Kudus dan hikmat kebijaksanaan. Kami menyerahkan juga untuk kegiatan kami yang akan kami kerjakan, Tuhan pimpin dan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.